Halo, selamat malam semua. Apa kabar? Semoga kabarnya sehat. Dari CNN Indonesia, alasan kenapa Bambang Trihatmojo gugat Sri Mulyani. Hari ini beritanya. Pengacara Bambang Trihatmojo, Prisma Wardana Sasmita, menjelaskan alasan kliennya menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. Putra Presiden kedua Soeharto itu mempersoalkan keputusan Menkyu nomor 108/KM.6/2020 tertanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap Bambang selaku Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games ke-19 1997. Wardana menilai surat keputusan perpanjangan pencegahan itu sangat prematur dan kebablasan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab pelaksana KMP SEA Games itu adalah PT Tata Insani Mukti, sehingga pihak yang semestinya diminta pertanggungjawaban adalah perusahaan tersebut. Konsorsium secara perdata bukan subjek hukum sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Jadi yang diminta pertanggungjawabannya itu ya PT Tata Insani Mukti sebagai subjek hukumnya, ucap Wardana melalui keterangannya kepada CNN Indonesia hari ini, Rabu 22 September. Oleh karena itu, menurut Wardana, Bambang tidak bisa diminta pertanggungjawaban dalam posisinya sebagai Ketua Konsorsium SEA Games 1997. Sikap Kementerian Keuangan yang membebankan tanggung jawab kepada kliennya itu dinilai tidak adil. Terlebih, Bambang telah mengamatkan berbagai kepentingan terkait penyelenggaraan SEA Games saat itu kepada Ketua Pelaksana Harian Bambang Riyadi Sugomo yang juga Direktur Utama PT Insan Mukti. Hal ini diklaim tertuang dalam perjanjian Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani mantan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Wismoyo Aris Munandar dan Bambang Riyadi Sugomo pada 14 Oktober 1996. Sebagai komisaris, Bambang diklaim telah melakukan kewenangan dengan baik dan membuat laporan pertanggungjawaban yang sudah diaudit secara resmi oleh akuntan publik Hanadi Sunjendro tahun 1997. Jangan sampai kesannya semua penyelenggaraan SEA Games ada di tangan Bambang Trihatmojo sebagai penanggung jawab. Yang pasti selaku Ketua Konsorsium sudah memberi kuasa kepada Ketua Harian untuk event SEA Games ini, terang Wardana. Di sisi lain, ia juga mengaku heran saat ini muncul masalah dana talangan SEA Games 1997. Padahal selama periode 1998 sampai 2006 tidak pernah ada masalah. Bahkan menurutnya PT Tata Insani Mukti sebagai pelaksana konsorsium sudah kooperatif memberikan laporan. Perusahaan tersebut juga dinilai beritikat baik untuk menyelesaikan tanggung jawab. Kenapa pada 2017 baru ada persoalan ini? Kalaupun dianggap sebagai utang negara, kenapa baru tahun 2019? Keputusan Menkyu itu muncul atas dasar dari Kementerian Sekretariat Negara di 2017 jelasnya. Utang Bambang memang disebut telah dialihkan dari Kemensesnek ke Kemenkeu. Hal ini berawal dari pinjaman negara karena konsorsium mengalami kekurangan dana saat penyelenggaraan SEA Games 1997. Penyelesaian persoalan utang kemudian dilimpahkan ke Mensesnek ke Kemenkeu. Maksudnya dari Kemensesnek ke Kemenkeu. Terutama terkait penyerahan pengurusan piutang negara dan teknik pelaksanaannya. Namun Wardana menjelaskan, PT Tata Insani Mukti sejak 1998 sampai 2006 telah melaporkan semua kegiatan kepada Kemensesnek, KONI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saat itu ada permintaan agar persoalan itu dialihkan menjadi tanggung jawab negara terhadap SEA Games. Hanya saja tidak ada tanggapan sejak 2006. Kenapa baru tahun 2017 muncul adanya dana talangan ini? Ini menjadi tanda tanya besar. Alih-alih mencegah Bambang, Wardana mengatakan pemerintah semestinya menyampaikan terima kasih karena
sukses menggelar pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara tahun 1997. Semestinya pemerintah memaklumi, ingat biaya penyelenggaraan event akbar olahraga itu tidak didanai negara. Seharusnya penyelenggara SEA Games ini mendapat penghargaan dari pemerintah, bukan malah diobok-obok seperti saat ini, pungkasnya. Gugatan Bambang sendiri dimulai dengan agenda pemeriksaan persiapan di PT UN Jakarta pada Rabu 23 September. Rencananya sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan pada 1 Oktober mendatang. Gugatan tersebut didaftarkan Bambang pada 15 September lalu dan terregistrasi dengan nomor perkara 179-2020-PT UN.JKT. Dalam gugatannya, Bambang meminta PT UN membatalkan keputusan Menkyu soal perpanjangan pencegahan dan menuntut Menkyu mencabut keputusan tersebut. Pihak Kementerian Keuangan sendiri sebelumnya telah menjelaskan alasan mencegah Bambang ke luar negeri lantaran masih memiliki utang ke negara. Pencegahan baru akan dicabut apabila sudah ada pembayaran terhadap utang tersebut. Wow, ngeri ya pemirsa. Besok kayaknya ada sidang antara Bambang Triatmojo dengan Sri Mulyani. Apakah itu diwakilkan atau tidak? Besok kita lihat ya, pemirsa. Nah, istrinya Mayang Sari dan anak gadisnya glamor banget hidupnya ya pemirsa. Nah, kita lihat dulu dari haibunda.com. Kehidupan rumah tangga Mayang Sari dan Bambang Triatmojo memang tak pernah lepas dari sorotan netizen, Bunda. Tak hanya itu, putri semata wayang pasangan ini, Herani Siti Hartina Triatmojo pun kerap mencuri perhatian publik. Di tengah kasus pencekalan Bambang Triatmojo, Mayang Sari baru ini mengunggah potret dirinya beserta sang putri di Instagram pribadinya. Potret tersebut pun sukses jadi perhatian publik. Dalam foto tersebut, Mayang dan Herani Triatmojo tampil cantik dengan polesan makeup flawless. Keduanya bahkan disebut-sebut mirip dan terlihat seperti kakak adik. Love between a mother and daughter is forever, tulis Mayang Sari dilansir Instagram Minggu 20 September. Unggahan tersebut pun ramai dikomentari warganet, di antara mereka pun banyak yang memuji kecantikan Mayang dan putrinya. Kombinasi papa mama, rambut kening, mata mirip banget sama mamanya. Kalau hidungnya sama mirip bapaknya. Manis dua-duanya, tulis akun @safa. Bagai pinang di belah dua, sama-sama cantik-cantik ibu, dan lain sebagainya. Di sisi lain, seperti ketahui, Bambang Triatmojo kini tengah tersangkut kasus Bunda, putra sulung Presiden kedua Soeharto tersebut punya hutang ketika menjabat sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games ke-19 tahun 1997. Ia pun mendapat pencegahan atau pencekalan ke luar negeri atau keluar wilayah Indonesia karena harus menyelesaikan piutang negara tersebut. Lebih lanjut, kasus piutang tersebut bahkan membuat rekening Bambang juga terancam diblokir jika tidak segera melunasi utang kepada negara. Sementara itu, baik Bambang maupun Mayang Sari belum buka suara soal kasus ini. Glamor amat hidupnya ini Mayang Sari. Glamor pemirsa. Dicekal Sri Mulyani, Bambang Tri pernah masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Dulu daftar terkaya, sekarang sudah tidak kaya ya. Tidak terkaya maksudnya ya. Ya, karena bapaknya sudah bukan presiden. Putra kedua mantan Presiden Soeharto, Bambang Triatmojo, sempat masuk dalam jajaran orang terkaya Indonesia. Dalam laporan Forbes yang berjudul Indonesia's Richest yang dirilis pada Agustus tahun 2007 silam, Bambang menduduki posisi ke-33 dengan jumlah kekayaan 200 juta US dollar. Saat itu Bambang berusia 54 tahun. Jika dikonversikan ke rupiah hari ini, jadi kekayaannya mencapai 2,96 triliun. Asumsi kurs 14.800. Kenapa sih nih? Bambang saat itu memiliki 13% saham di perusahaan konglomerasi apa ini? Ya.
Bambang saat itu memiliki 13% saham di perusahaan konglomerasi global Mediacom yang didirikan dengan nama Bimantara pada 1981. Perusahaan ini didirikan dengan koneksi dari sang ayah. KKN, nepotisme dong. Pada 2001, Bambang kemudian menjual sebagian sahamnya kepada Haritano Sudibyo dengan harga jual yang tinggi. Setelah itu Bambang tak lagi masuk dalam jajaran manajemen perusahaan. Selain hobi bisnis, Bambang juga penggemar senjata api. Bahkan dia menjadi ketua cabang organisasi penembak ekstrim di Indonesia. Saat Bambang masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia, urutan pertama ditempati oleh Abu Rizal Bakri and Family yang memiliki kekayaan 5,4 miliar US dollar. Kemudian Sukanto Tanoto yang memiliki kekayaan 4,7 miliar US dollar, Robert Budi Hartono dengan 3,14 US dollar, Michael Hartono 3,08 miliar US dollar, dan Eka Cipta Wijaya dan Family 2,8 miliar US dollar. Seperti diketahui, Bambang Triatmojo dicekal karena diketahui memiliki utang ke pemerintah sejak 1997. Putra sulung Presiden kedua Soeharto ini memiliki utang saat menjabat sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggaraan SEA Games ke-19 tahun 1997. Wow. Bagaimana ini ya? Apakah sudah ada berita terbaru? Belum ada. Sejak Mei dicekal ke luar negeri pemirsa. Bambang Triatmojo dicegah ke luar negeri sejak Mei sampai November 2020. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menyebut jika pencegahan Bambang Tri ke luar negeri berlaku mulai Mei sampai November 2020. Hal ini sesuai ketentuan berlaku di mana batas waktu maksimal pencekalan berlangsung sampai 6 bulan. Namun dengan catatan pencekalan bisa diperpanjang apabila kewajiban membayar utang belum juga dipenuhi Bambang Tri. Pencegahan keluar negeri ini berlaku 6 bulan ke depan yang akan berakhir di November. Karena kami terbitkan pencekalan pada Mei lalu, ujar dia saat dihubungi merdeka.com Jumat 18 September 2020. Dia menuturkan duduk awal persoalan terkait pencekalan keluar negeri terhadap putra kedua mantan Presiden Soeharto, Bambang Triatmojo. Pencekalan ini bermula karena Bambang memiliki utang ke pemerintah saat menjabat Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games ke-19 tahun 1997. Ya, tentu saja pencekalan terkait dengan piutang negara yang belum dilunasi oleh beliau, yakni Bambang, itu proses normal. Utang sendiri sesuai yang tertera di gugatan PT UN pada saat SEA Games tahun 97. Saat itu beliau menjabat sebagai ketua konsorsium. Justinus mengatakan kasus utangnya sendiri merupakan pelimpahan dari Sekretariat Negara yang dilimpahkan ke Kementerian Keuangan selaku pengelola piutang negara. Sehingga pihaknya mengklaim hanya menjalankan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Sebenarnya utangnya sendiri merupakan pelimpahan dari Sekretariat Negara. Kemenq hanya menjalankan tugas penagihan utang negara selaku pengelola piutang, kabar dia. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait jumlah nominal utang yang disangkakan terhadap Bambang Triatmojo tersebut. Untuk nominal dan seperti apa lebihnya ke Sekretariat Negara ya, kami hanya melakukan penagihan untuk kewajiban pelunasan terhadap negara. Berarti sejak Mei sampai November pemirsa, Bambang Triatmojo dicegah ke luar negeri. Saya nggak ada yang dicegah ya, karena saya nggak ada uang untuk luar negeri. Kenapa saya tidak dicegah juga? Aduh, nggak, karena saya nggak ada uang untuk luar negeri. Gimana sih? Bambang Triatmojo Net TV. Oke lah pemirsa. Oke pemirsa, itulah berita dari anak dari mantan Presiden Soeharto, Bambang Triatmojo. Besok ada sidang perdana antara Bambang Tri dan Sri Mulyani. Besok kita baru tahu bagaimana
kabar selanjutnya tentang Sri Mulyani ini. Karena besok baru ada sidang. Nah, kita doakan saja semuanya berlangsung baik besok. Dan siapa yang kita akan dengarkan bagaimana argumen dari pihak A, bagaimana argumen pihak B. Nah, kita sebagai penonton cuma menyaksikan aja dan menilai masing-masing lah ya. Oke, that's all. Thank you for watching. Bye.